Misalkan dalam satu porsi makan kita itu ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, ada juga sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Nah berarti kalau makan mie pakai nasi salah ya? Oh jelas. Kan dari karbohidrat sama karbohidrat kan jadi energi dan Iya. lebih besar lagi. Tapi kalau di rumah udah melakukan hal itu ke orang-orang di rumah. Udah. Mama, jangan itu, makan Udah aja sering gitu. tarik-tarik makanannya. Datang bawa pizza, gak boleh, Oh, gak boleh, ambil, gak boleh. ambil. Gak boleh. Nasi putih ganti nasi merah gitu. Iya, sekarang Oh lebih gitu. sih. Oh sekarang udah mau merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kita ketemu lagi di channel YouTube Al Mustari. Hari ini kita mau podcastan, mau ngebahas tema yang menarik bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Hari ini kita kedatangan tamu, nggak jauh-jauh amat sebenarnya ini, nggak jauh-jauh amat, tapi banyak yang belum kenal. Boleh nggak sih saya manggil Ibu Ketua Yayasan? Oh iya, enggak. Saya kedatangan tamu hari ini mahasiswa gizi, mahasiswa IPB jurusan gizi. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Teh. Kita panggilnya Teh aja ya. Ya oke, mungkin perkenalkan nama saya atau mungkin aku aja kali ya. Ah, Nama boleh. aku Indira Nursa Fitri atau bisa dipanggil Indira aja. Namanya Indira Nursa Fitri, mahasiswa IPB, jurusan Ilmu Gizi. Semester berapa sekarang, Teh? Sekarang mau semester 6. Semester 6. Berarti 2 semester lagi beres dong. Iya. SGZ ya. Wis. Amin. Amin. Kita hari ini mau ngebahas tentang Hari Gizi dan Makanan Nasional tahun 2022. Sebelumnya udah pernah tahu belum ada Hari Gizi Nasional dan Makanan, atau di kampus sering diperingati nggak sih? Oh ya, mungkin kalau untuk Hari Gizi Nasional itu tentu ya bakal diperingati setiap tahunnya dan kebetulan nanti tanggal 25 Januari tahun 2022 itu diperingati Hari Gizi Nasional dan temanya mungkin nanti bakal di podcast kali ini. Oke, temanya yang diangkat tahun ini itu tentang cegah stunting sama obesitas. Berarti di kampus itu udah sering banget ya tiap tahun diadain ya. Iya. Berarti program sih yang namanya kegiatan-kegiatannya juga yang bertepatan sama Hari Gizi Nasional juga sering ya. Iya, itu Berarti ada sering. apapun itu ya. Oke, tema hari ini itu udah ngebahas tentang Hari Gizi Nasional itu kan apa namanya, cegah stunting sama obesitas. Saya sih mau nanya Teh, kan sebetulnya saya juga sebenarnya nggak tahu nih stunting teh apaan. Stunting itu sebenarnya apa sih? Oke. Itu tuh kan bahasa Inggris ya? Oke, mungkin pertama-tama nih, mungkin aku mau bahas kalau tema HGN kali ini atau stunting dan obesitas ini sangat relate sama keadaan sekarang. Kenapa? Karena stunting sama obesitas ini sangat umum terjadi pada anak-anak khususnya. Nah, mungkin pertama tentang stunting. Stunting itu bisa kita artikan sebagai permasalahan gizi kronis yang terjadi ketika kita mengalami kurangnya asupan dalam waktu yang cukup lama. Dan itu pun kenapa? Karena umumnya disebabkan karena asupan yang kita konsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Gitu. Oh, jadi bukan stunting itu bukan dari kata stun atau stuntman ya? Oh, bukan, stuntman bukan, yang aktor-aktornya udah bukan. Jadi kurang gizi sebetulnya ya? Iya, kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Tapi kan orang juga nggak tahu ya apa namanya, asupan gizi mereka itu harus berapa. Itu kan berbentuk dalam angka dong harusnya ya. Nah, terus yang berikutnya ini stunting teh kenapa bisa terjadi gitu? Penyebabnya apa sih? Oke, untuk stunting sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya gizi kronis dalam waktu yang lama atau misalkan tidak cukup protein dalam proporsi jumlah kalori yang diperlukan. Ada juga bisa disebabkan oleh perubahan hormon yang dipicu oleh stres dan juga sering menderita infeksi ketika di awal kehidupan seorang anak. Waduh, stres bisa menyebabkan Bisa. stunting dong. Masa sih? Iya, kan jadi kurang asupan ketika kita stres. Berarti bukan cuma anak kecil dong, orang dewasa juga bisa kena harusnya tuh kalau misalkan gara-gara stres mah. Oh, bisa jadi. Aduh, bahaya juga nih. Bahaya tuh stunting. Jangan stres-stres, berarti harus banyak healing. Benar sekali. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ini buat apa namanya, orang tua di sini kan juga penontonnya kan banyak orang tua murid kan ya. Terus apalagi banyak yang apa namanya, anak sekolahnya punya adik pada kecil-kecil. Terus pada banyak yang orang tuanya ngelahirin banyak anak lah istilahnya sekarang mah.
Nah, ini gimana supaya para ayah sama bunda atau orang tua siswa di sini tahu sejak dini kalau ciri-ciri stunting itu kayak gimana? Oke, kita tuh sebenarnya bisa kenalin ciri stunting dari sejak umur ketika anak usia 2 tahun. Nah, itu tuh bisa terlihat dari ketika proporsi tubuh anak itu cenderung normal namun tampak lebih muda atau lebih kecil dari anak seusianya. Bisa juga anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Ada juga berat badan seorang anak itu lebih rendah daripada anak seusianya, dan juga adanya pertumbuhan tulang yang tertunda. Kalau berarti kalau terlalu pendek itu juga salah berarti atau enggak, gimana? Kalau terlalu pendek itu ketika kan ada misalkan anak seusianya itu harusnya misalkan 100 cm misalkan, tapi ternyata dia tuh tinggi badannya cuma 60 cm dan nggak tumbuh-tumbuh dalam cukup waktu lama gitu. Makanya itu bisa disebabkan karena stunting. Oke. Kenapa ya kalau misalkan stunting itu teh bukan baru ya? Apa ini teh topik baru di tahun-tahun sekarang atau tapi kalau dulu kita nggak pernah ada kayak gitu nih? Atau istilahnya belum familiar kali? Oke. Sebenarnya stunting itu udah cukup lama, udah lama banget. Bahkan emang ini menjadi isu yang susah banget untuk diselesaikan. Kenapa? Karena kan gizi seorang anak itu perlu perlu diperhatikan lebih baik, dan stunting ini mungkin kenapa masih baru menjadi isu sekarang karena mungkin istilah stunting ini kurang dikenal oleh masyarakat. Ya berarti kurang familiar ya. Iya. Terus mungkin juga kayaknya perkembangan zaman juga ikut karena sekarang sosmed banyak, berarti kan gampang nge-spread ininya ya. Iya. Istilah-istilah tentang stunting, bahayanya dan segala macam. Kalau dulu kan sebelum ada sosmed kita pakai apa sih? Kertas paling. Iya, pakai kertas, ke rumah-rumah. posyandu. Ya kan posyandu. Mending kalau ada orang yang datang ke posyandu kalau mau vaksin segala macam. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Sekarang itu gimana dampaknya ke anak kalau kena stunting? Nah, stunting ini kan sangat berbahaya ya untuk anak dan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya khususnya. Dan juga ini bisa menghambat fungsi kognitifnya atau aktivitas mentalnya. Bisa juga mempengaruhi fungsi dari kekebalan tubuhnya dan juga dapat mengganggu metabolisme dari sang anak. Oh gitu. Berarti si stunting juga bisa bikin fungsi otak lemah gitu. Dalam artian kalau belajar juga kayaknya lemot, bener ya? Kayak gitu ya. Belajar lemot, terus pokoknya kalau misalkan itu nggak refleks cepet, misalkan nggak cepet tanggap gitu juga ada kali ya? Iya itu bisa. Kalau kita tanya hey, dia bakal bingung. Gitu dulu ya. Iya. Tapi beda dong sama autis ya? Oh beda. Beda ya. Karena kelihatannya kayak yang sama aja nih. Tapi fungsi mental kan aktivitas mentalnya berbeda. Beda ya. Oke. Nah, yang terakhir tentang stunting di sini, buat ayah bunda supaya anaknya nggak kena stunting, ada nggak cara buat pencegahannya stunting itu? Untuk cara mencegahnya itu tentu ada, dan bahkan sangat perlu untuk dilakukan sedini mungkin. Khususnya pada awal 1000 kehidupan pertama nih. Nah, 1000 kehidupan pertama itu apa sih? 1000 kehidupan pertama itu yaitu pada fase kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, untuk pada fase kehamilan ini sangat perlu untuk sang ibu ketika hamil itu mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kenapa? Karena bukan hanya bermanfaat bagi tubuhnya, tapi juga bermanfaat untuk cabang bayi di dalam kehamilannya. Dan juga ada pun penelitian tentang di mana konsumsi protein sangat mempengaruhi untuk anak-anak usia di atas 6 bulan. Nah, untuk anak-anak usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan itu dianjurkan untuk mengonsumsi protein sebesar 1,2 gram per kilogram berat badannya. Dan sementara untuk anak usia 1 sampai 3 tahun itu dianjurkan untuk mengonsumsi protein sebesar 1,05 gram per kilogram. Nah, jadi untuk konsumsi protein itu sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Protein teh apa sih? Tahu, tempe masuk dong? Ya, susu? Tahu, tempe, susu, daging. Atau keju, daging. Gitu. Daging kalau kebanyakan? Jangan banyak kan. Apalagi ini untuk usia umur sampai 2 tahun itu kan hanya bisa makan makanan pendamping ASI gitu. Jadi untuk makanannya harus yang lumat. Iya, dihancurin gitu ya. Oke, dihancurin. Nah itu jadi kalau misalkan lagi hamil, ibu-ibu tolong ditahan ngidam seblaknya. jangan apa aja dimakan ya, harus yang sesuai ya, betul ya, yang sesuai
anaknya minta, anaknya ngidam ini minta ini diturutin. Iya, jangan sering-sering diturutin kalau kayak gitu. Kalau udah masuk umur berapa tadi 1 sampai 3 tahun baru apa namanya makanannya yang lumat-lumat gitu ya. Iya, Buah juga. Buah bisa jadi di blender jadi puree gitu. Jadi itu tentang stunting tadi di topik sesi yang pertama. Kali ini kita akan lanjut ke topik yang kedua, dari mana Hari Gizi Makanan Nasional 2022 ini mengangkat topik atau tema tentang obesitas. Obesitas di sini kita semua pasti tahu ya, obesitas teh kurang lebih kelebihan berat badan. Banyak dong, termasuk kayaknya saya juga. Kalau kata orang katanya gitu, gendut. Nah, kalau kata Teh Indi, obesitas kenapa masih menjadi masalah kesehatan? Bedanya apa sama di Indonesia sama di luar negeri gitu? Rasanya kalau di luar negeri obesitas kayaknya banyak tuh kelihatannya. Saya sering lihat orang-orang bule yang badannya wah gede parah sih gede. Itu gimana tuh menurut kamu? Obesitas itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi penyakit lainnya, dan juga itu bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Dan kenapa itu berbeda antara, mungkin banyak ya teman-teman melihat orang bule mungkin berbeda besar. Iya, gede banget. Nah, hal itu bisa disebabkan karena mungkin teman-teman tahu tentang makanan cepat saji gitu atau fast food ya. Okay. Junk food. Ya, apalagi junk food gitu kan. Mungkin di luar negeri itu umumnya lebih banyak. Apalagi emang lebih banyak impor kepada Indonesia kan. Untuk luar negeri itu lebih banyak makanan fast foodnya. Dan hal itu ketika kita mengonsumsi makanan cepat saji lebih banyak secara berlebihan, itu dapat menyebabkan teman-teman mengalami obesitas. Dari hasil lemak gitu ya? Iya, dari situ, dari hasil lemak yang dikonsumsi itu akan disimpan dalam tubuh. Berarti si junk food itu isinya kurang lebih lemak gitu ya? Karena proporsi lemak lebih banyak gitu. Jadi emang ketika emang kita mau mengonsumsi lemak lebih dari yang kita butuhkan, itu bakal disimpan dalam tubuh. Padahal salahnya di mana ya? Katakanlah kita makan fast food, burger isinya kan ada roti, selada, udah rotinya udah karbo dong. Dan seladanya udah sayuran, daging. Salahnya di mana ya? Salahnya yang pertama itu karena enak. Bener. Iya bener. Jadi saya juga suka ya makan gitu, tapi emang masih mengurangi gitu. Nah, kenapa? Karena itu pertama untuk rotinya sendiri. Roti kan pakai menggunakan roti putih ya umumnya. Nah, roti putih itu cenderung memiliki susunan, mungkin ini lebih ilmiah susunan karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi lebih mudah untuk dicerna gitu. Tapi bagus gak? Dan sebenarnya itu nggak apa-apa asalkan tidak asalkan tidak mengonsumsi secara berlebihan. Dan juga untuk dagingnya mungkin teman-teman perlu lihat kalau kan dipanggang terus minyak segala macam. Apalagi untuk daging sendiri emang udah besar gitu untuk jumlah lemaknya. Jadi emang perlu dibatasi. Si dagingnya doang itu. Iya. Apalagi kalau dimakan banyak. Kalau seminggu 1 sih fine ya. Ya, kalau sehari 3 kali wah. Gila. Jadi itu kita harus kurang-kurangi junk food ya. Sama junk food, fast food. Nah, lari ke yang kedua. Mungkin kita tahu kalau obesitas itu banyak bilang karena gara-gara kebanyakan makan. Saya sendiri juga makan banyak. Ada yang makannya banyak, nggak gendut-gendut, itu enak banget itu sumpah. Saya kalau makan banyak aja gak gemuk. Nah, tapi benar nggak sih kalau obesitas itu disebabkan karena kebanyakan makan? Oke, untuk sebenarnya anggapan kayak gitu tuh nggak salah. Tapi untuk lebih tepatnya itu karena asupan yang kita konsumsi itu lebih dari yang kita butuhkan. Contohnya misal kita mengonsumsi dalam angkanya itu misalnya kita mengonsumsi makanan sebesar 2000 kakal tapi yang kita butuhkan sebenarnya cuma 1800. Nah, itu kan artinya kita mengalami kelebihan 200 kilokalori kan. Dan makanan yang berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak dalam tubuh yang menyebabkan teman-teman mengalami obesitas. Yang bikin gendut di perut itu, yang berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat itu. Lama-lama kan jadi berlipat-lipat lemak dalam tubuh gitu. Dan harusnya yang si kelebihan tadi itu dikurangi sama olahraga. Ya, itu bisa dibakar maknya gitu. Kita katakan gitu ya. Olahraga. Ya, pokoknya harus berkegiatan gitu. Kalau diem berarti menimbun. Iya, menimbun artinya. Kan nggak ada kalori yang dikeluarin kan artinya kayak gitu. Asumsikanlah kita katakan makan malam kelebihan 200 tadi dari 1800 ke 2000 tidurlah langsung. Berarti kan nggak kegiatan kan? Iya, berarti kalau itu teman-teman malah menimbun, malah nabung gitu kan, jadi nabung lemak gitu. Udah jelas banget ya. Oke, yang ketiga,
Nah, kira-kira supaya nggak kena obesitas itu harus gimana? Oke, sebenarnya kunci untuk mencegah obesitas itu yaitu dengan tidak mengonsumsi makanan yang lebih dari kita butuhin. Dan juga teman-teman perlu banget nih penting untuk olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu membantu untuk memperlancar sistem metabolisme tubuh teman-teman dan juga membakar lemak. Oh, berarti nomor satunya adalah pola makan, 2 olahraga. Itu yang kunci pentingnya ya. Iya. Oh ya, mungkin satu lagi perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayuran dan buah-buahan itu kan mengandung serat yang tinggi dan juga mineral. Nah, serat yang tingginya itu bisa membantu untuk mengurangi kadar kolesterol. Oke. Nah, di luar dari itu, nah aku juga mau tanya, kalau menurut kamu itu vegetarian itu gimana? Itu apa harus gitu? Kayak tadi kan banyakin sayur sama buah, otomatis vegetarian dong, kita nyebutnya nggak makan daging. Ada kan orang yang kayak gitu dong. Iya. Itu menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu kurang bagus ya untuk tidak mengonsumsi daging sama sekali. Kenapa? Karena di daging itu ada beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga proteinnya lebih tinggi gitu. Jadi bisa membantu untuk mencukupi protein. Nah, ada juga misalkan kayak kebanyakan ketika kita tidak mengonsumsi daging, kita akan mengalami defisiensi vitamin B12 dan itu dapat mengganggu metabolisme tubuh kita. Oh gitu. Berarti sebenarnya yang vegetarian udah bagus. Ya, tapi kalau bisa ada dagingnya juga ya, gitu tetap ya. ada hewaninya juga, protein hewani. Wah, saya harus diet kayaknya. harus diet. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kan rata-rata orang itu kalau makan lebih ke ngikutin mata. Kita nyebutnya BM, banyak mau kalau zaman sekarang. Nah, kalau kata Teh Indi sebenarnya kita harus ngatur pola makan itu kayak gimana? 3 hari sekali udah bagus kah? Atau 2 hari sekali? Malah ada yang setiap paginya nggak sarapan sama sekali. Saya nggak bisa tuh kalau yang kayak begitu. Katanya kalau misalkan nggak sarapan sama sekali sakit perut. Kalau sarapan sakit perut maksudnya katanya. Kalau saya kalau nggak sarapan malah nggak bisa kerja, nggak bisa mikir ya. Itu gimana kalau pola makan yang sebetulnya seharusnya? Oke, mungkin untuk tentang banyak mau ya, jujur aku sendiri juga orangnya yang banyak mau atau BM ya. Dan mungkin teman-teman bisa melakukan beberapa tips ini, misalkan mengganti bahan makan menjadi yang lebih kompleks seperti nasi putih menjadi nasi merah atau misalkan roti putih menjadi roti gandum. Kenapa? Karena membantu mempertahankan rasa kenyang kita lebih lama gitu. Jadi kan nggak matanya tuh nggak lapar lagi gitu kan. Nah terus mungkin juga bisa teman-teman nih lakuin untuk olahraga lebih rutin dan juga konsumsi buah dan sayuran yang seperti aku ucapin sebelumnya nih, karena membantu untuk mengurangi kadar kolesterol teman-teman. Dan untuk pola makan itu sebenarnya dianjurkan teman-teman untuk setidaknya makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga malam. Kenapa? Karena sarapan pagi itu membantu teman-teman untuk untuk memberikan energi untuk bekerja pada pagi hari sampai siang hari. Dan juga bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang cenderung lebih sarapan itu mengalami tidak memiliki resiko untuk obesitas lebih tinggi. Yes, saya termasuk. Nah, jadi jangan lupa untuk sarapan teman-teman. Tapi masalahnya sarapan saya itu yang berlemak. Itu salah. Harusnya cukup dengan roti dan susu udah oke dong. Kalau lebih baiknya itu kalau bisa tetap ada, misalkan ada dagingnya, ada protein nabatinya kayak tempe, tahu, terus juga ada sayur-sayurannya. Karena kenapa? Karena sekarang kan ada yang namanya pedoman gizi seimbang ya. Jadi itu lebih baik ketika kita mau mengonsumsi makanan yang bervarian gitu. Masalahnya saya setiap pagi makan ada ketoprak, ada bubur, ada soto, ada banyak ya sayur. Tinggal dipilih setiap pagi. Tinggal dipilih, ada nasi goreng segala macem. Wah. Jadi itu ya tadi tipsnya, ganti misalkan dari nasi merah putih ke nasi merah. Roti biasa jadi roti gandum. Roti mah ada dong di Indomaret ya. Gampang kalau itu makan. Jadi kayak kita tuh lebih aware gitu terhadap jumlah dan makanan yang kita konsumsi. Emang benar kalau ganti nasi putih ke nasi merah bikin lebih kenyang? Nasi merah emang bikin lebih kenyang kan? Karena nasi merah itu termasuk ke ilmiah lagi ya. Termasuk ke karbohidrat yang lebih kompleks. Jadi lebih susah diurai. Jadi tapi kalau nasi merahnya kebanyakan juga bakal kekenyangan. Harus pas aja gitu ya. Iya, harus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi memang saya pernah makan sih kalau nasi merah, memang kayak asa kenyang gitu sedikit gitu. Iya kan. Makanya saya banyakin lauknya. Betul kan itu ya? Bener kan? Ininya sedikit aja gitu, lauknya agak lebih dikit gitu. Iya, asalkan tetap tidak lebih gitu. Tapi memang iya sih.
Terlepas dari sebetulnya rasanya lebih enak nasi putih. Iya, kalau milih juga. Tapi kayak berasa aja manfaat nasi merahnya itu. Kalau roti gandum sih, roti gandum mah udah familiar lah, di Indomaret juga ada loh. Iya, ada. Oke, lanjut yang berikutnya nih. Kalau kata Tendi, makanan yang sesuai 4 sehat 5 sempurna itu makanan jenis apa, kayak gimana? Terus kita harus maksudnya makanan 4 sehat 5 sempurna itu kayak gimana? Terus jenis makanan apa yang harus kita kurangi atau diganti ke makanan alternatif lain selain dari tadi nasi putih ke nasi merah dong, roti biasa atau roti gandum, ada lagi yang lain atau gimana? Oke, mungkin emang lebih banyak ya masyarakat yang lebih mengenal tentang konsep 4 sehat 5 sempurna. Oh iya, itu salah itu. Nah sebenarnya konsep ini udah disempurnain nih, Oh, udah gitu. disempurnain menjadi namanya pedoman gizi seimbang. Nah dalam pedoman gizi seimbang ini teman-teman disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak makanan varian, terus juga dan juga minum air putih dan juga memperbanyak sayur dan buah-buahan. Makanan varian teh apa tuh? Misalkan dalam satu porsi makan kita itu ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, ada juga sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Nah berarti kalau makan mie pakai nasi salah ya? Oh jelas. Kan dari karbohidrat sama karbohidrat kan jadi energi dan Iya. lebih besar lagi. Tapi itu nikmat banget sih. Ya itu. Kalau di pagi hari apa lagi? Wah, Ya, jadi kurangi itu yang makan Indomie sama nasi. Indomie satu aja udah lebih dari cukup. ya udah cukup. Lebih dari cukup. Berarti sekarang istilahnya berubah ya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna tapi pedoman gizi seimbang. PGS ya. Ada lagi yang baru dong. Aduh. Buat para ayah bunda PGS gitu. Pedoman gizi sempurna. Pedoman gizi seimbang. Oh seimbang, sorry. Nah, kira-kira seberapa besar penting olahraga selain dari tadi udah ngejaga pola makan sama jenis makanannya nih. Nah, apa harus kita olahraga setiap hari, harus nge-gym gitu? Misalkan sehari nge-gym berapa jam gitu, harus nggak kayak begitu? Atau cukup gimana olahraga secukupnya? Gimana tuh? Oke, pertama olahraga itu sangat penting ya. Karena kenapa? Olahraga bukan hanya membantu untuk memperlancar metabolisme teman-teman, tapi juga membantu untuk membakar lemak, membantu juga untuk menghindari stres dan juga meningkatkan konsentrasi dan juga membantu untuk mencegah teman-teman mengalami penyakit degeneratif lainnya. Penyakit degeneratif itu kayak gimana? Kayak misalkan obesitas, juga penyakit jantung atau diabetes gitu. Dan teman-teman tidak perlu melakukan olahraga yang berlebihan gitu. Teman-teman bisa melakukan olahraga, kalau dari aku sih saranin minimal 30 menit dalam sehari. Dan sebenarnya nggak perlu nge-gym tiap hari karena ya gak semua orang memiliki uang gitu. Ekonomi yang cukup gitu. Udah. Teman-teman bisa mulai dari seperti jalan pagi atau misalnya bersepeda atau misalnya berenang gitu, itu bisa. Oh, berarti naik tangga juga kayak olahraga nggak sih? Iya, itu olahraga. Soalnya saya sering naik tangga setiap hari ini ke atas. Naik turun tangga itu Ya. olahraga. Oh, berarti itu olahraga. Saya masalahnya beres sarapan, naik ke atas, nanti turun lagi, naik lagi. Iya, itu bagus. Berarti olahraga penting, terus ke olahraganya juga 30 menit aja. Yang ringan-ringan ya. Ya, Lari kalau- segala macam. Apalagi untuk teman-teman yang jarang banget nih olahraga, itu teman-teman bisa lakukan secara bertahap. Misalkan di awal itu 15 menit, terus bisa naikin jadi 25 menit, terus baru 30 menit, itu bisa. Oke, mungkin kalau buat apa namanya? Kayak apa ya namanya ya? Sebetulnya kayak bebersih rumah yang hal-hal sederhana juga itu udah termasuk olahraga ya. Itu termasuk aktivitas fisik. Aktivitas ya, itu aktivitas fisik. Nah, menurut Randy, pola makan dan olahraga, hal lain apa yang bisa jaga kita tubuh tetap sehat? Harus minum vitamin kah? Atau harus diet atau gimana? Kalau dari aku itu ada, itu mungkin yang tadi disebutin ya, kayak misalkan minum suplemen vitamin dan juga mineral. Gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya dari makanan yang dia konsumsi. Dan juga bisa kita meminum air putih yang banyak dan juga tidak lupa untuk menjaga kebersihan. Kenapa? Lingkungan yang kurang bersih itu dapat membuat tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Oh, lingkungan juga harus bersih ya? Iya. Oh, berarti saya termasuk orang-orang yang suka bersihin kamar. Lingkungan harus bersih. Saya nggak bisa lihat sedikit kotor gitu, nggak bisa. Oke, ini random. Nggak ada di skrip, nggak ada. Menurut kamu gimana orang yang banyak makan tapi nggak gendut-gendut? Oke. Itu gimana pendapatnya? Dibanding sama yang terbalik dari posisi itu.
Oke, itu sering banget ya, bahkan Banyak dong temen dong, ya, banyak temen dong. aku juga banyak ya. Atau kamu juga nih? Enggak, aku termasuk yang gampang naik turun. Banyak nih teman-teman aku juga yang dia makan banyak banget tapi nggak gendut-gendut gitu. Kenapa? Nah itu bisa aja disebabin oleh faktor genetik juga itu masuk. Oke, genetik itu. Dan juga bisa saja aktivitas fisik dia yang memang lebih banyak daripada kita. Jadi dia udah makan, Keluarnya lebih banyak Oh gitu. gitu. Iya, itu bisa kayak gitu. Oh jadi apa yang dimasukin itu harus dipakai gitu, Iya, dibakar. jangan ditimbun. Oh gitu. Gila apa yang dilakuin ya itu olahraga atau aktivitas fisiknya? Apa yang ini lagi? Tapi kebanyakan emang lebih karena faktor genetik sih. Iya. Jadi perutnya lebar kali ya. Iya, perutnya karet tapi nggak kemana-mana. Iya, betul. Oke, ini yang terakhir. Sebagai mahasiswa gizi, menurut ini seberapa penting untuk mengampanyekan soal Hari Gizi dan Makanan Nasional ini, pencegahan stunting dan obesitas, terus olahraga yang baik dan benar. Itu seberapa penting buat kamu sebagai mahasiswa? Oke, kalau menurut aku itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena mungkin dari pembicaraan kita tahu bagaimana dampak-dampaknya dan juga bahkan masalah ini masih menjadi masalah yang lebih serius. Dan hal ini disebabkan oleh kurang kita aware terhadap kesehatan gizi kita gitu. Jadi karena itu aku sebagai mahasiswa gizi khususnya ngajak nih teman-teman buat sama-sama untuk memiliki pengetahuan dan juga mengaplikasikan kesehatan gizi kita. Kenapa? Karena bukan hanya membantu tubuh kita menjadi lebih sehat ataupun mencegah stunting ataupun obesitas, tapi juga membantu kita untuk lebih lama dengan orang kita sayang. Oke, mantap sekali dari Teh Indira Nursafitri, mahasiswa gizi IPB. Tapi kalau di rumah udah melakukan hal itu ke orang-orang di rumah. Maknya jangan itu, makannya gitu. Tarik-tarik makanannya. Oh gitu. Datang bawa pizza, nggak boleh. Nggak boleh. Nasi putih ganti nasi merah gitu. Iya, sekarang sekarang udah merah. Oke, mantap sekali. Jadi itu pembicaraan kita hari ini sama Teh Indira Nursafitri, mahasiswa gizi IPB semester 6, tentang Hari Gizi Nasional, Hari Gizi dan Makanan Nasional 2022. Topiknya tentang pencegahan stunting dan juga obesitas. Jadi terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube Al-Mustari. Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman dan juga kerabat kalian di grup WA ataupun Facebook ataupun sosmed-sosmed yang kalian punya semua. Terima kasih sudah datang Teh Indira. Terima kasih sudah menemani saya sampai 30 menit kali ini kayaknya. Thank you yang udah datang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.